Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum sholat Jumat yang imam baca Fatihahnya dinadain seperti kepanjangan hurufnya? Apakah sholat Jumatnya sah atau perlu dikodo lagi atau sholat zuhur lagi? Dua, air sisaan wudhu yang menetes ketampung di tangan kemudian tercampur untuk anggota tubuh berikutnya, apakah wudhunya sah? Seperti itu. Yang ketiga dari Pak Toto, Bandung. Redaksi doa yang benar seperti apa? Allahumma gfirli wali walidayya atau Robbi gfirli wali walidayya? Yang benar seperti apa? Terima kasih Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi doa, apakah yang benar Allahumma gfirli wali walidayya ataukah Rabbi gfirli wali walidayya? Dua-duanya benar. Dua-duanya. Andai ada orang baca Rabbi gfirli wali walidayya, namanya istinbat dari Al-Quran. Emang Qurannya Rabbi gfir, waqfid janahaka, gimana? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Pakai Rabb itu boleh. Boleh juga pakai Allahumma, namanya iqtibas dalam Al-Quran. Karena Rabbi tentu maknanya ya Allah. Sebab Rabb kemarin udah dibedah, bisa maknanya Malik, bisa maknanya Khaliq, bisa maknanya Murabbi, sahibut tarbiyah. Ini juga bisa. Jadi dua-duanya boleh saja dengan Allahumma, boleh saja dengan Rabbi gfirli, boleh juga Allahumma gfirli. Dua-duanya benar. Sami mawon, orang Bandung bilang begitu ya. Ndak apa-apa, silakan pilih yang mana aja, boleh. Begitu, boleh. Boleh saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Kemudian Pak Ahlan, Sahlan. Ahlan wa sahlan. Pak Ahlan yang mulia, bagaimana kalau imam itu sholat Jumat, bacaan Qur'annya, Fatihahnya dinadain kalau sholat Jumat? Mungkin bukan di sholat Jumat juga kali ya. Nanti kalau sholat Jumat, kalau sholat biasa dinadain, hukumnya beda kan begitu. Jadi bagaimana? Bagus, baca Al-Quran dinadain itu bagus. Akan jauh lebih menarik kepada makmum dan demen daripada engkongkong yang udah parah bacaannya, serak-serak bengek. Itu kurang menarik. Silakan saja dinadakan, yang penting tentu mengikuti aturan-aturan qiraat, aturan-aturan tajwid yang ada. Silakan saja. Itu qiraat banyak, aturan tajwid itu banyak, begitu. Silakan saja dengan dinadakan pada batas-batas yang diizinkan oleh imam-imam qiraat. Bila kemudian bacaannya itu panjang banget, yang kemudian menyalahi daripada imam-imam qiraat, panjang lebih daripada 14 harokat, begitu. Ini tidak ada, jadi kayak tiang listrik, begitu. Maka kemudian tentu akan menjadi madarat adanya. Kalau di sholat Jumat tentu bakal jadi zuhur, artinya iadah. Kalau sholat biasa tetap juga kudu iadah, begitu. Kalau sampai bacaannya menyalahi aturan-aturan tajwid dan qiraat yang ada. Kurang lebih demikian. Kemudian siapa itu? Pahlan juga. Pak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat, begini. Bagaimana dengan air-air ini? Sebetulnya udah kelewat pada kajian kita ini pada kali yang lalu.
Bagaimana air yang sudah bekas wudhu ini kemudian jatuh pada anggota yang lainnya begitu? Oh iya, bagaimana tangan? Agama ini tidak sesulit itu. Jangan sampai kemudian menimbulkan kita keraguan-raguan masuk pada setan khanzab, setan yang mengganggulah kita pada wudhu, mengganggu kita. Atau setan yang lain, Syekh Nawawi Al-Bantani tulis itulah di dalam Maraqil Ubudiyah ini. Nama-nama setan solat ini nih, mengganggu dari wudhu ini. Jadi kalaulah yang di tangan ini bagaimana? Ma ja'alallahu fid dini min haraj. Jangan dibikin puyang-puyang. Jadi sehingga habis kita basuh wajah, ini tangan masih basah, apa kudu diusak-usak juga sama ini? Gitu. Sehingga nanti buat tangan terlalu menyulitkan dalam agama. Jadi biasa saja, tidak apa-apa. Kalau sampai kita pada batas syak kayak begitu, saran kami kepada para rahmat hidayat, ikuti apa yang diajarkan oleh Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin dan di dalam kitab-kitab fikih beliau yang lain, Al-Wajiz, Al-Wasit. Al-Wajiz cuma sejilid, Al-Wasit lumayan itu hampir 5 jilid, Al-Basit lumayan banyak hampir 15 jilid. Begitu Al-Basit itu begitu. Al-Basit itu begitu. Bahkan Al-Wasit ini yang menarik. Ada kitab besar Al-Wasit. Ini disyarahi oleh ulama besar Syafi'i, namanya Imam Ibnu Rif'ah. Begitu. Di dalam kitabnya Al-Matlabul Ali fi Syarhil Wasitil Ghazali, segede Quran itu syarahnya, ada 125 jilid. Hampir 30 juta lah. Udah ngaji malam Sabtu aja enak kan? Nggak puyeng. Gitu. Udah tinggal duduk ngaji nggak puyeng. Kata Imam Ghazali, udah dah air nggak ada mustakmalnya. Saya pengen madhab sebagai madhab Malik pada air. Itu kan yang dikhawatirkan mustakmal. Bila masuk pada syak kayak begitu, udah enggak apa-apa. Imam Ghazali bertanggung jawab. Biar kita tidak muncul sebuah was-was yang akhirnya keluar daripada hududus syar'i yang nasiun imma an naqisin fid din wa imma an khabalin fil aqli. Begitu was-was. Jadi sehingga jalanin aja padanya. Enggak apa-apa. Imam Ghazali bertanggung jawab dari keraguan-raguan yang muncul pada Pak Rahmat Hidayat. Ini barangkali yang saya bisa jawab dari pertanyaan Pak Rahmat Hidayat agar supaya tidak muncul pada kewaswasan yang ada. Wallahu a'lam.